Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan sedikit menyampaikan tentang ilmu bioinformatika, suatu ilmu yang mendukung sekali mata kuliah yang sedang kita pelajari kali ini. Nah, ada dua website yang akan saya perkenalkan terkait dengan farmakologi molekuler, yaitu Cake Pathway. Anda bisa googling saja dengan kata kunci KEGG Pathway, kemudian akan muncul di paling atas alamat website ini. Silahkan diklik. Ini tampilan website Cake Pathway Disease. Jadi Cake Pathway ini adalah sebuah website yang menyediakan aneka ragam alur atau pathway. Jadi dia punya database pathway. Nanti ada 7 item yang disediakan, ada metabolisme, kemudian proses informasi genetik, proses informasi lingkungan, proses seluler, sistem organisme, human disease, dan pengembangan obat. Kita buka persatu yang metabolisme. Sebetulnya metabolisme di sini lebih banyak di biosintesis, kecuali mungkin yang berkaitan dengan kita adalah metabolisme xenobiotik dan struktur kimia. Kita coba lihat di metabolisme ini ada tampilannya nanti seperti ini. Ada overview, kemudian ada metabolisme karbohidrat, metabolisme energi, dan seterusnya. Bisa Anda coba satu persatu nanti. Kita lihat yang metabolisme xenobiotik. Ini ada metabolisme obat. Cuma memang hanya ada beberapa contoh di sini. Ini contohnya ada tamoxifen, ada siklofosfamid. Nah, kita bisa klik beberapa kotak atau tanda. Ini bisa diklik. Misalnya ini pada tamoxifen, kalau Anda letakkan kursor di sini akan muncul tanda tangan sehingga bisa diklik. Nah, juga di lingkaran ini. Kalau yang lingkaran ini nanti akan muncul struktur. Kalau yang kita klik tadi sitokrom P34, maka akan muncul ini ortologi, keterangan tentang protein itu. Kalau yang diklik lingkaran kecil tentang struktur, maka ini yang kita klik maka akan muncul struktur dari metabolitnya. Nah, cuma memang sayangnya tidak semua obat ada di sini, hanya lebih ke obat-obat yang anti kanker kebanyakan gitu ya. Kemudian ini yang sangat terkait dengan mata kuliah ini yaitu pathway untuk human disease. Ada beberapa sub penyakit, dia klasifikasikan menjadi beberapa, ada kanker secara umum, kemudian beberapa kanker yang spesifik, ada kanker kolorektal, pankreatik, dan seterusnya. Kemudian ada penyakit imun, ada asma dan sebagainya, ada penyakit degeneratif, ada ketergantungan pada suatu senyawa, adiksi kokain dan seterusnya, ada penyakit kardiovaskular, ada penyakit endokrin dan sistem metabolisme, ini ada DM dan seterusnya, ada penyakit infeksi karena bakteri, infeksi karena virus, kemudian infeksi parasit, kemudian resistensi terhadap obat antimikroba maupun obat-obat anti kanker. Kita akan coba salah satu contoh penyakit, misalnya ini asma. Akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian awal akan ada sedikit introduction, keterangan generik tentang penyakit ini, sedikit menjelaskan tentang pathway-nya. Jadi di bawahnya ada pathway, ini penjelasan singkatnya, misalnya seperti ini. Alergen yang dihirup akan berinteraksi atau bertemu dengan APC, antigen presenting cell, yang berada di bagian lapisan terluar dari jalan nafas. Kemudian terjadi rekognisi antara antigen dan aktivasi oleh APC. Kemudian sel T akan berdiferensiasi menjadi sel TH2 dan seterusnya. Anda bisa baca sambil dicocokkan atau dilihat skema di bawahnya. Jadi gambarnya seperti ini, diawali dari alergen bertemu dengan APC, kemudian akan melepaskan ini interleukin dan seterusnya. Nah,
Di sini ada kotak-kotak. Kotak-kotak ini bisa kita klik. Misalnya ini kalau saya klik T-cell reseptor signaling pathway, maka akan muncul seperti ini. T-cell reseptor signaling pathway. Jadi akan muncul bagaimana secara molekuler pathway dari proses signaling di reseptor sel T. Nah, kemudian yang ketujuh ada drug development. Mungkin drug development ini lebih cocok untuk kuliah kimia medisinal karena isinya lebih banyak perkembangan obat-obat dari generasi ke generasi. Ada 11 klasifikasi obat dari anti-infeksi, anti-kanker, dan seterusnya sampai ke klasifikasi berdasarkan struktur, ini yang berdasarkan target, dan seterusnya. Kita ambil contoh salah satu obat-obat yang bekerja pada kanal kalsium yang menghambat kanal kalsium. Ini dia jelaskan ada first generation, ada golongan fenilakylamin, verapamil. Kemudian yang generasi kedua ada ini obat-obat generasi kedua dari golongan ini, dan generasi ketiga. Ini memang lebih cocok untuk mata kuliah kimia medisina. Kemudian website kedua adalah SIPMAP. SIPMAP ini sebetulnya website yang berintegrasi dengan website TCM. Jadi TCM Traditional China Medicine. Traditional China Medicine ini mereka berkorelasi dengan bersinergi dengan SIPMAP. SIPMAP ini punya beberapa fitur, dan kalau kita lihat di sini dia mengkorelasikan antara obat tradisional Cina, obat modern, baik secara mekanisme molekuler internal dan eksternal. Ada hampir 499 tanaman yang terdaftar di Farmakope Cina, ada hampir 20.000 kandungan senyawa, ada 1.700 simptom yang digunakan untuk dasar terapi di Cina, ada simptom di pengobatan modern, kemudian ada 4.000 target, ada sekitar 5.000 penyakit. Di bawahnya ada ini fitur-fitur yang mereka miliki yang nanti dibuat korelasi, hubungan antara protein target. Kalau kita farmol kita lihatnya dari protein target, hubungan antara protein target dengan penyakit, kemudian dengan gejala ini yang dipakai, istilah yang dipakai di pengobatan modern, kemudian dihubungkan juga dengan gejala yang digunakan di pengobatan tradisional Cina, kemudian dihubungkan juga dengan tanamannya, dan dihubungkan juga dengan kandungan kimianya. Mungkin ini akan bermanfaat kalau nanti Anda penelitian tesis menggunakan obat tradisional. Nah, Anda bisa menggunakan menu, kalau tadi menu home, ada menu browse, ada menu search. Bisa menggunakan menu browse. Di sini ada 6 kategori tadi, herbanya, gejala tradisional, gejala pengobatan modern, kandungan, target, dan disease. Kalau disease akan muncul seperti ini. Kalau browse berarti harus mencari satu-satu, tapi kalau search, kalau menggunakan search, Anda bisa mengetikkan, misalnya ini, kita memilih target, kemudian mengetikkan di sini interleukin 6. Kemudian diklik search, akan muncul hasilnya di sini. Oh, ternyata ada satu target ID untuk interleukin 6. Tinggal klik di sini, maka kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Ini karena tadi kita search dengan interleukin, maka ini yang orange, ini adalah targetnya. Jadi ini adalah interleukin. Nah, interleukin ini kalau kita lihat berhubungan dengan, jadi ini yang biru ini untuk herbanya, yang ini untuk gejala penyakit secara tradisional, ini gejala simptom modern, ini penyakit, ini target tadi, dan ini kandungan kimia zat yang punya aktivitas di target ini. Ini herbnya, misalnya, oh ini nanti tinggal kita klik tanamannya apa sih yang oleh masyarakat Cina digunakan untuk mengobati penyakit yang targetnya interleukin. Kemudian apa saja gejalanya dikorelasikan di sini. Nanti kalau kita klik salah satu lingkaran akan muncul garis hitam seperti ini misalnya. Saya klik salah satu lingkaran biru akan muncul garis. Oh, ternyata dia kandungannya ini, nanti yang ada garisnya akan menyala hijau muda.
kemudian muncul garis berhubungan dengan penyakitnya dan seterusnya. Kalau ini tadi tanamannya, ini ya, jadi kalau kita lihat tanamannya, kemudian ini simptomnya. Kalau saya klik lingkaran ini, maka ini simptomnya, cuma ini tahu simptomnya apa harus diklik ID-nya, ini nanti warnanya beda, bisa diklik. Nah, simptom ini diterapi dengan tanaman ini yang ada garis hitamnya. Kemudian di pengobatan modern dia korelasinya dengan yang ini, gejala yang ini, kemudian dengan penyakit ini dan seterusnya. Itu untuk simptomnya. Kemudian kalau kita klik gejala modernnya, misalnya di pengobatan modern nyeri abdomen. Oh, nyeri abdomen itu ternyata kalau di pengobatan Cina dia terkait dengan keluhan yang mana, tanamannya mana yang bisa digunakan, nanti akan berwarna hitam, kemudian di sini akan muncul penyakitnya dan seterusnya. Kalau yang kita klik adalah disease-nya, misalnya disease yang ini adalah malaria, maka akan muncul gejalanya apa saja di pengobatan modern, akan nanti muncul juga garis hitam, tradisionalnya apa, targetnya dia berhubungan dengan ini, nanti chemical konstituennya dengan apa. Demikian juga kalau kita klik tadi, karena kita pilihnya target interleukin ini interleukin ini terkait dengan penyakit. Ini malaria, yang ini artritis misalnya. Kemudian ini zat-zat kimia di dalam tanaman yang sudah terbukti punya aktivitas ke IL-6. Kemudian kalau kita klik ingredientnya, kandungan P, misalnya ini saya klik yang paling kanan ada quercetin, maka akan merujuk tanaman apa saja yang muncul garis hitam, tanaman apa saja yang mengandung quercetin. Nah, itu untuk CMAP. Kalau kita klik lebih lanjut quercetin ini, ID-nya kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kalau tadi pusatnya di interleukin 6, sekarang pusatnya di quercetin. Quercetin ini nanti dia punya target di protein yang mana saja, dia mengatasi gejala yang mana saja, dia ada di tanaman yang mana saja, akan muncul garis-garis hitam. Begitu seterusnya kita bisa eksplorasi banyak sekali target dengan mengetikkan protein targetnya di menu search tadi. Nah, itu dua contoh website yang bisa kita manfaatkan. Sebetulnya masih banyak, cuma di pertemuan ini saya batasi dua itu dulu saja. Anda silahkan mencoba, karena memang informasi tentang protein molekuler itu banyak sekali di internet. Contohnya dua itu dulu, nanti saya berikan lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba, kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan di Sokologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.